Pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Memang klasik, tapi menjadi ajaib ketika benar-benar dikejar. Salah satu buktinya adalah Ahmad Waluyo, seorang programmer di salah satu perusahaan swasta. Waluyo memulai karirnya sebagai staf gudang di studio foto pada tahun 2013, kemudian di tahun 2014 sampai 2016, ia menjadi staf di sebuah restoran. Tidak berhenti di sana, Waluyo beralih profesi sebagai ojek online sejak 2016 hingga 2019 sebelum akhirnya ia memutuskan untuk belajar dan mengejar mimpinya menjadi programmer. Kisah ini diharapkan bisa menjadi semangat dan membangkitkan nawacita jiwa muda dalam mengejar impian. Pemirsa, hidup ini adalah sebuah siklus yang terus berputar. Kadang seseorang menemukan dirinya berada di puncak karir maupun di titik terendah. Meskipun begitu, setiap individu membutuhkan suntikan motivasi dan energi agar bisa melanjutkan kehidupan dengan penuh semangat. Nah, siang ini bersama dengan salah satu programmer yang dulunya berprofesi sebagai tukang ojek, ada Mas Ahmad Waluyo. Kita akan membahas bagaimana menumbuhkan semangat dalam mengejar impian. Halo, selamat siang Mas Ahmad. Selamat siang, Mbak. Betul nggak sih dulu sempat ngojek sebelum jadi programmer? Betul, betul. Iya, gimana tuh ceritanya? Ya, awalnya dari saya lulus SMA, itu SMK PKJ, itu dari Kebumen, tahun 2013, terus saya merantau ke Jakarta. Pertama saya bekerja di perusahaan kontraktor, waktu itu sebagai staf gudang, lalu sekitar 6 bulan, terus saya berhenti karena ada kecelakaan di jalan. Terus saya sakit dan setelah saya sembuh, saya melanjutkan lagi kerja di Jakarta, itu di restoran dari tahun 2014 sampai 2016. Nah, karena niat awal saya kerja dan merantau di Jakarta untuk kuliah, jadi selama saya kerja di restoran itu, saya akhirnya bisa kuliah. Setahun saya kerja di restoran, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Namun sayangnya setahun setelah saya kuliah, tepatnya di semester 2, itu ada gonjang-ganjing ekonomi perusahaan saya sedang bermasalah gitu, sampai 2 bulan saya tidak digaji. Oke. Untuk saat itu, dan sejak saat itu masalahnya menjadi seperti bola salju, Mbak. Jadi karena saya hampir 2 bulan waktu itu telat bayaran, sedangkan saya harus membayar kuliah dan saya juga harus membayar kos, bahkan saya sampai mau diusir dari kos. Bu kos bilang kalau besok kamu belum membayar, mending diberesin barang-barang kamu gitu. Ya, tapi kenapa akhirnya memilih untuk belajar programming? Nah, ya setelah itu akhirnya saya resign dari tahun 2016 itu. Dan saya memutuskan untuk menjadi ojek online. Tuh. Dari situ di ojek online, karena ya kalau dulu mungkin penghasilan ojek masih lumayan ya. Akhirnya saya bisa melanjutkan kuliah lagi waktu itu. Namun ada masalah. Jadi di tahun 2017 itu motor saya hilang. Jadi saya dihipnotis sama penumpang waktu itu. Saya dihipnotis, motor saya hilang, sedangkan pekerjaan saya satu-satunya ojek online. Akhirnya putus kuliah ya? Akhirnya putus kuliah dari situ. Oke, akhirnya belajar coding dan programming itu di mana? Saya belajar di Happy Pay. Sebenarnya saya kuliah, saya sebenarnya ngojek sambil kerja. Jadi tahun 2018 itu saya kebetulan dapat kerjaan di studio foto, salah satu toko foto
yang lumayan besar di Jakarta. Nah, dari situ setahun setelah itu sampai 2019, saya mikir kok kayaknya ini bukan passion saya gitu. Kayaknya saya pengen kembali lagi ke passion saya yang awal gitu sejak SMK, karena saya suka dunia IT, dunia teknologi gitu. Dan kebetulan saat itu inspirasi awalnya itu datang dari teman saya, teman kuliah. Dia rencana pengen bikin startup gitu. Lalu ngajak saya, tapi saya belum bisa apa-apa. Tapi Mas Ahmad sendiri sudah punya basic soal IT dan coding dan sejenisnya nggak? Dari SMK saya dapat networking, lebih ke networkingnya karena jurusan TKJ. Sedangkan untuk programmer benar-benar dari nol sekali. Setelah saya diajak teman saya itu, saya akhirnya kayak ada muncul nih kayak kesempatan gitu Mas. Kayak peluang saya untuk bisa menggali lagi kemampuan saya. Akhirnya saya jalani, saya akhirnya beli laptop. Dari situ saya belajar online dari YouTube, terus dari artikel-artikel di online. Tapi mungkin saya bisa mengikuti mereka tutorial-tutorial seperti itu, tapi fundamental programming itu tidak ada gitu di dalam saya. Akhirnya suatu malam saya istilahnya bermunajat, saya merenung, kayaknya saya harus bikin perubahan, saya nggak bisa kayak gini terus hidup saya gitu. Akhirnya saya beranikan diri resign dari kerjaan dengan modal 1 bulan gaji, dan saya ikut bootcamp Hactive Aid di program Income Share Agreement. Jadi yang bayarnya setelah saya kerja gitu. Artinya memang tidak dibebankan terlalu banyak biaya di awal ya? Betul. Kira-kira berapa banyak itu untuk modal gaji sebulan itu untuk bisa belajar programming? Ya, itu salah satu pendekatan yang luar biasa sih dari saya. Asumsi saya waktu itu, saya keluar dari kerjaan itu saya bisa sambil ngojek gitu, untuk setidaknya untuk makan sehari-hari seperti itu. Syukur-syukur untuk bisa bayar kos. Tapi ternyata 360 derajat dari perkiraan awal gitu. Karena di bootcamp itu benar-benar kita harus fokus 100%, benar harus fokus. Dari pagi sampai malam tugasnya tuh sangat banyak gitu. Dan deadline-nya singkat, waktunya hanya 1 hari biasanya, dan itu benar-benar titik di mana saya harus handling stres, saya harus mikir gimana caranya buat nyari makan, sedangkan otak saya juga harus digunakan untuk mengerjakan tas-tas yang diberikan dari bootcamp. Itu salah satu tekanan yang sangat berat. Jadi bagaimana caranya Mas Ahmad bisa menyeimbangkan antara mungkin waktu yang memang banyak, yang padat begitu, dan juga pressure bahwa memang kita dalam bootcamp itu memang harus ngerti gitu karena kita sudah bayar. Betul. Waktu itu kebetulan di bootcamp saya itu ada sesi engineering empathy. Jadi ada sesi disediakan psikolog. Jadi misal ada mahasiswanya yang mengalami kesulitan atau ingin curhat atau sharing tentang problem di masa bootcamp itu bisa lewat psikolog itu, dan saya memanfaatkan betul itu. Oke, Mas Ahmad, kalau kita dengar ceritanya Mas Ahmad sejauh ini, kok kedengarannya tuh susah-susah gampang ya jadi programmer. Tapi kita masih akan lanjut tentang pengalaman Mas Ahmad menjadi programmer. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Ahmad yang sekarang sudah berhasil mengejar mimpinya sebagai programmer dengan modal ngojek dan nekat juga ya Mas Ahmad ya. Jadi tadi Mas Ahmad bilang selama bootcamp itu banyak tugas, tekanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya selama bootcamp itu apa saja sih yang dikerjakan? Untuk bootcampnya sendiri itu kebetulan ada 4 fase. Pertama fase 0 itu untuk logika, untuk dasar-dasar kayak HTML, CSS, dan logika JavaScript. Jadi kebetulan bootcampnya khusus untuk bahasa pemrograman JavaScript. Gitu. Terus naik ke fase 1. Fase 1 itu untuk back-end-nya. Jadi kita diajarkan Node.js, Express.js, sama SQLize, query, itu database SQL, seperti itu. Terus naik ke fase 2, mulai ke front end-nya, ke bagian tampilan. Kita diajarkan Vue.js, terus ada juga Socket.io untuk real-time chatting, terus dan sebagainya, ada jQuery juga. Nah, terus sampai akhirnya di fase terakhir itu kita diajarkan React.js, terus React Native, untuk mobile-nya, terus ada microservices, kita diajarkan Redis, terus Apollo GraphQL, banyak sih. Gitu. Oke, sebenarnya dari beberapa bahasa IT tadi ada yang saya tidak familiar. Nah, mungkin juga pemirsa banyak yang penasaran. Apakah dengan kursus ini kita yang memang benar-benar nggak tahu itu jadi tahu gitu dan bisa? Pasti Mbak. Karena di sini programnya sangat intensif sekali, jadi kita setiap hari itu hampir tiap hari dikasih task terus, dikasih, dan jamnya seperti jam orang kerja gitu, dari jam 9 sampai jam 5 sore, seperti itu. Terus dikasih deadline waktu untuk pengerjaan, itu juga benar-benar menyesuaikan startup gitu, karena kebutuhan startup kan pengen dikerjain proyeknya yang secepat mungkin gitu. Iya, betul. Dan pressure waktunya di bootcamp saya itu sangat tinggi. Jadi akhirnya bisa kebentuk lah. Jadi mentalnya Banyak juga sekali dibentuk ya di bootcamp ini. Betul sekali Mbak. Jadi tidak sekedar hard skillnya, tapi soft skillnya seperti persisten, jadi tahan pressure gitu, itu juga dibentuk. Gitu. Jadi itu kira-kira berapa lama programnya, Mas Ahmad? Programnya, kalau kebetulan saya di kampus Sudirman itu setiap setiap fasenya itu ada 1 bulan. Jadi total ada 4 fase, fase 0, 1, 2, 3, jadi 4 bulan. Jadi dengan modal fase 0 sampai fase 4 itu udah bisa bikin apa? Itu total kalau saya pribadi ada 12-an project sendiri maupun grup itu. Setelah berapa lama itu Mas Ahmad? Itu setiap satu fase itu biasanya ada, kalau fase 0 itu fase terakhir ada 1 project. Kemudian fase 1 juga ada 1 project juga di akhir. Nah, yang banyak itu fase 2 sama fase 3. Banyak, ada grup project, ada pair project. Kalau pair project itu 2 orang, jadi 1 drive, 1 ngoding. Jadi 1 kalau ada kesalahan langsung bilang, oh ini kayak gini, yang ngarahin gitu. Langsung ada evaluasi gitu ya? Ya, evaluasi. Yang 1 ngoding. Kalau grup project itu biasa dibagi-bagi, itu kayak istilahnya simulasi kerja langsung di lapangan gitu. Ada front end-nya, ada back end-nya, seperti itu. Baik. Dari beberapa proyek yang Mas Ahmad kerjakan, mungkin di dalamnya adalah startup ya pasti. Nah, ada nggak startup yang Anda kerjakan itu yang paling berkesan? Mungkin karena terlalu sulit atau justru terlalu gampang, ada nggak yang paling berkesan? Bisa diceritakan? Kalau untuk yang paling berkesan,
Mungkin yang di fase 3 terakhir ya, ada Apollo GraphQL, ada microservices. Itu lumayan susah, kesusahan. Dan memang sekarang itu untuk istilahnya kemampuan microservices itu lagi benar-benar dibutuhin. Apa itu kemampuan microservices? Microservices jadi memecah. Jadi bagian-bagian itu dipisah-pisah. Jadi misal ada front end, ada back end. Nah, service-service-nya itu dibagi-bagi gitu. Jadi biar lebih enak buat ngebug. Misal ada permasalahan gitu pas membuat aplikasinya gitu. Oke, Anda melihat apa yang Anda dapatkan dengan modal program tadi, itu tuh di dunia kerja sekarang itu seperti apa kebutuhannya? Anda merasakan benar-benar ada benefit atau gampang sekali untuk masuk ke industri seperti itu? Ya tentunya kita semua menyadari ya sekarang posisinya sedang corona seperti ini dan untuk mencari pekerjaan susah gitu. Dan menjadi developer atau programmer itu sendiri itu salah satu bidang pekerjaan yang bisa tahan di kondisi seperti saat ini gitu. Jadi saya beruntung sekali karena bisa memilih untuk menjadi programmer karena peluang kerjanya itu sangat banyak gitu. Oke, sejauh ini untuk pekerjaan yang Anda dapatkan sudah cukup memuaskan mungkin secara pendapatan? Buat saya untuk pendapatan itu relatif ya. Karena yang terpenting bagi saya saat ini, saya sudah menjadi programmer dan saya harus lebih memperbanyak pengalaman terlebih dahulu karena ya akan relate lah. Kalau pengalamannya banyak, sudah jago, pasti salary akan mengikuti begitu. Oke, jam terbang Tapi juga untuk, ya? Ya betul jam kerja, jam terbang. Oke, Mas Ahmad, kita masih akan lanjut di segmen akhir dari dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya, pemirsa, kita masih akan lanjut dialog kita bersama dengan Mas Ahmad Waluyo. Mas Ahmad, sekarang proyek yang sedang dikerjakan apa saja nih? Iya Mbak Julita, proyek yang saya kerjakan yang tadi saya bilang, jadi saat ini saya sedang membuat aplikasi namanya VRA, itu aplikasi replika dari VMware. Jadi TNI, kebetulan kliennya TNI Angkatan Udara, jadi VMware itu jadi dia bisa request katalog, terus bisa request kayak misal virtual mesinnya ingin ditingkatkan CPU-nya atau kapasitas storage-nya gitu. Itu membuat aplikasi replika dari VMware. Aplikasi semacam ini itu membutuhkan waktu berapa lama sih, Mas? Kalau untuk deadline-nya, kebetulan yang bulan ini itu kita di deadline 3 modul. Jadi ada modul katalog, terus deployment, sama approval. Sama untuk itu di deadline sampai 1 bulan. Nah, sampai akhir bulan ini. Gitu. Jadi pengerjaannya dari awal bulan sampai akhir bulan. Oke, nggak memakan waktu yang lama ya ternyata ya? Iya. Oke. Tetapi saya punya kendala sih di awal karena saya mengerjakan sendirian, Mbak. Waktu itu saya mengerjakan sendirian dengan satu sistem analis. Waktu itu saya merasa ini terlalu berat kalau dikerjakan sendirian karena modulnya kompleks. Itu akhirnya saya minta request ada karyawan baru, akhirnya lebih
cepat pengerjaannya, lebih mudah. Oke, rencana Anda ke depannya seperti apa? Memperbanyak proyek kah, menambah keahlian kah, atau apa? Betul. Rencana saya kalau untuk di bidang IT sendiri tentu ilmu saya masih rendah. Istilahnya harus sebagai seorang IT kita harus terus merendah gitu. Jangan pernah merasa cukup karena teknologi terus maju gitu. Nah, jadi saya ingin meningkatkan terus skill saya di JavaScript-nya, sama kebetulan ada requirement di perusahaan saya, jadi untuk backend-nya sendiri itu dia menggunakan Java Spring Boot, jadi otomatis saya juga harus belajar pemrograman Java. Gitu. Sama ada project bersama dengan teman-teman yang lain, jadi untuk menambah portfolio nanti dimasukin LinkedIn gitu. Kita bikin aplikasi-aplikasi lain gitu di luar kerjaan. Oke, menurut Anda untuk bisa belajar programming ini, apakah memang harus di usia yang sangat muda kah? Atau mungkin 20-an atau mungkin 30-an nggak masalah memulainya? Sebenarnya usia bukan masalah ya Mbak, karena teman saya seangkatan pun ada yang usianya pertama udah lebih dari 30-an gitu. Tapi kalau saya boleh sarankan, buat siapapun yang ingin menjadi programmer itu, pertama kalian harus benar-benar suka dengan pekerjaan itu, gitu. Karena kalau kalian nggak suka, kalian akan kaget karena nanti akan banyak kayak bug fixing gitu. Jadi harus ada rasa suka untuk menyelesaikan masalah. Karena fundamental programming itu sendiri yang diajarkan ke saya itu sebenarnya programmer adalah seorang problem solver gitu, orang pemecah masalah. Gitu. Oke, ada saran nggak kepada pertama rasa suka, itu passion, terus juga ada persistence, gigih, sama sabar. Passion, sabar. Jadi 3 itu ada passion, persistent, sama passion. Ya, kemauan. Oke, Mas Ahmad bisa meyakinkan nggak bahwa bidang IT ini memang sulit tapi menyenangkan? Ya, betul. Menyenangkannya bidang IT atau programmer itu buat saya pribadi sih ketika kita berhasil menyelesaikan, istilahnya ada permasalahan bug, terus kita bisa menyelesaikannya, itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Ada kayak sebuah pencapaian gitu di hati. Terus juga misal yang emang fetishnya di front end itu berhubungan dengan tampilan-tampilan, dia bisa mendesain tampilan web dan sebagainya. Itu ada rasa kepuasan. Oke, Mas Ahmad, terima kasih untuk kisah suksesnya ya. Semoga semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Mas Ahmad Waluyo telah bergabung bersama kami siang hari ini.